Hai guys, aku Dila and welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau bahas apa aja sih skincare rutin yang aku lakuin untuk bantu penyembuhan jerawat aku. Sebelumnya, kalau misal kalian nggak tahu, skin type aku tuh berjerawat tapi kering. Bahkan untuk beberapa area di wajah aku, misalnya kayak di jidat gitu tuh suka sampai kelihatan lumayan bersisik gitu. Kalaupun sesekali ada minyaknya, paling tuh cuman di T-zone doang. Dan kadang aku tuh kesulitan cari skincare untuk kulit berjerawat yang cocok di kulit aku. Karena mostly produk acne care itu tuh berbarengan sama untuk mengontrol sebum, buat mengurangi minyak di wajah, sedangkan kulit aku tuh udah kering. Makanya aku juga ngimbangin dengan beberapa skincare lain yang sekiranya bisa bantu maintain kelembapan di kulit aku dan gak bikin kulit aku makin kering. Jadi hal pertama yang menurut aku bantu banget proses penyembuhan di kulit aku adalah double cleansing. Jangan lupa buat lakuin double cleansing setiap hari supaya make sure kulit kita tuh udah gak ada kotorannya, apalagi pas mau pakai skincare selanjutnya. Dulu aku tuh suka nganggep remeh double cleansing, apalagi kalau misalnya di hari itu tuh aku lagi nggak make upan, karena aku mikirnya kayak ya udah lagi nggak make upan berarti mukanya tuh nggak kotor, cukup cuci muka aja. Tapi ternyata itu tuh nggak cukup karena banyak physical sunscreen yang nggak bisa keangkat cuma dengan facial wash aja. Dan kalau muka kita belum bersih tapi udah kita timpa pakai produk lain, takutnya tuh pori-pori kita tuh ternyata tersumbat dan malah bisa nimbulin jerawat baru lagi. Produk yang suka aku pakai buat double cleansing tuh biasanya kalau nggak cleansing balm itu cleansing oil. Nah, kalau cleansing balm aku tuh suka banget ini dari brand Oasi. Awalnya aku tertarik cobain ini tuh karena dia ada kandungan squalennya, dan squalen itu tuh bagus banget buat kita yang punya kulit sensitif dan juga kering. Terus dari segi tekstur dia tuh balmy, langsung melt di kulit. Dipakai sedikit aja udah cukup, dan poin plusnya banget aku suka dia tuh kemasannya tube gini, jadi lebih hygiene, gak kita colek-colek gitu loh, atau kita nggak perlu bolak-balik bersihin spatulanya cleansing balm. Kedua, ada cleansing oil dari Sally Max. Ini namanya yang Derma Nature Fresh Blackhead Jojoba Cleansing Oil. Yang paling aku suka, ini tuh dia pas abis dipakai nggak ninggalin rasa licin di muka kita gitu loh. Aku tuh dulu nggak suka banget pakai cleansing oil karena tuh berasanya muka aku jadi lengket gitu, tapi ini nggak sama sekali. Terus poin plusnya lagi, ini bisa buat ngerontokin maskara yang waterproof. Dia juga nggak perih di mata, nggak berbau, safe for sensitive skin. Terus yang paling unik ternyata dia ini ada namanya Gentle Blackhead Care. Jadi kalau kita pakai, kandungannya tuh bantu untuk melunakin komedo yang ada di muka kita dan juga bantu membersihkan sebum berlebih. Nah, kalau udah bersihin wajah kita pakai cleansing oil atau cleansing balm, aku lagi suka banget sama facial washnya Abib. Ini namanya yang Acne Foam Cleanser. Ini yang pertama kali bikin aku tertarik buat beli ini karena dia ada kandungan Houtunia Cordata, dan aku lagi banyak banget nemuin ingredients ini tuh di K-Beauty Products, dan ternyata aku tuh cocok banget. Jadi Houtunia Cordata ini tuh ngasih efek antiinflamasi, antioksidan, dan juga antibakteri. Jadi aku ngerasanya tuh ini bantu penyembuhan jerawat aku jadi lebih cepet. Terus jerawat juga kalau lagi meradang pas dicuci muka tuh nggak perih. Selain itu dia juga udah ada kandungan leaf extract, centella acetica extract, dan ada pantenolnya. Jadi bantu nge-calming kulit wajah kita juga. Dan di ingredients yang paling bawah dia tuh tetap ada salicylic acidnya. Jadi mungkin salicylic acidnya tuh jumlahnya nggak begitu besar persentasenya, dan tetap bisa bantu ngobatin jerawat kita. Tips kedua, jangan lupa pakai toner pads atau toner apapun. Dulu aku tuh nyepelein banget sama yang namanya pakai toner karena aku ngerasanya ngapain lagi pakai toner, kan kita udah double cleansing. Terus kan biasanya toner itu buat memastikan nggak ada kotoran lagi kan di wajah kita. Dan emang bener, terkadang aku tuh udah pakai toner pads, udah nggak ada kotoran yang ketinggalan gitu loh. Cuman yang paling aku rasain perbedaannya adalah pas aku jadi rutin pakai toner pads, aku ngerasanya tekstur kulit aku tuh jadi membaik banget. Beda banget sama sebelum aku rutin pakai toner pads. Dan toner pads yang lagi aku suka banget pakai ini dari Sally Max, namanya yang Jiwuge Sika BHA Blemish Toner Pad. Poin plus yang pertama, jadi padsnya Sally Max ini tuh dia udah hypoallergenic for acne skin. Tekstur padsnya tuh nggak kasar, nggak mengiritasi, jadi tetap nyaman dipakai. Kedua, toner padsnya Sally Max ini tuh bantu ngeksfoliasi kulit secara lebih gentle, padahal dia tuh udah ada kandungan BHA-nya, PHA, LHA. Tapi aku nggak pernah ngerasa ada sensasi perih atau cekit-cekit sama sekali karena kandungannya tuh juga banyak dari tumbuhan ekstrak. Untuk cara pakainya, jadi ini tuh ada dua sisi, ada sisi yang kasar sama ada sisi yang halus. Pertama, kita bisa gosokin dulu di wajah pakai yang sisi kasarnya sekitar 1 menit sampai kalian rasa muka kalian udah bersih, baru kalian balik pakai sisi yang halus, terus digosok-gosok aja sampai sekiranya kapasnya tuh udah nggak basah lagi gitu loh. Atau terkadang kalau misalnya aku lagi ada kemerahan atau ada jerawat aktif, aku juga suka pakai toner padsnya
gunanya buat ngekompres jerawat aku. Nah, sebenarnya pakai toner pad saja tuh udah cukup. Cuman karena kulit aku tuh kering banget, kalau aku ngerasanya lagi bener-bener dehidrasi atau jerawat aku lagi perih banget, aku tuh suka layer lagi pakai ini toner dari Innisfree yang Pantene Moisture Skin Hydrating and Balancing Out. Nah, fungsi pakai toner selain untuk mengangkat sel kulit mati, memastikan nggak ada kotoran di wajah kita, itu juga untuk menyeimbangkan pH kulit kita. Terus kita kan sering banget ya dengar biar pH kulit tuh seimbang. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pH kulit yang seimbang? Jadi pH kulit kita itu kan harus dijaga supaya lapisan pelindung di kulit kita tuh bisa bekerja secara optimal. Nah, ketika kita habis pakai berbagai macam produk di wajah kita, mulai dari skincare, make up, itu tuh memungkinkan banget buat terjadi adanya pergeseran pH kulit di kulit kita. Itulah kenapa penggunaan skincare yang bantu menyeimbangkan pH kulit biar kembali normal tuh diperluin, biar kulit kita nggak lebih rentan kena berbagai macam permasalahan kulit. Tips ketiga, pakai serum sesuai permasalahan kulit. Aku nggak cuma punya satu serum, jadi aku punya beberapa serum yang biasanya aku pakai tuh menyesuaikan apa permasalahan kulit aku saat itu. Nah, biasanya kalau aku lagi ada jerawat yang aktif, itu aku suka pakai serumnya Avoskin ini yang Your Skin Bay. Aku pakai ini udah dari tahun lalu dan emang so far tuh aku cocok banget sama kandungan salicylic acid karena itu tuh bantu untuk ngobatin jerawat aku, mempercepat penyembuhannya dan juga mengurangi peradangannya. Terus untuk serum yang berbahan aktif kayak gini buat jerawat, biasanya aku tuh pakainya cuman di sekitar jerawatnya aja. Jadi misalnya nih muka aku jerawatannya cuma di pipi, aku tuh nggak pakai serum jerawatnya ke seluruh muka, cuman di area yang berjerawatnya aja. Pas udah meresap, karena biasanya bahan salicylic acid itu kan lumayan bikin kering ya, jadi aku layer lagi pakai serum yang sekiranya bisa ngelembapin kulit aku. Dan ini aku tuh lagi suka banget sama noni ampulnya Selimax. Jadi kalau kalian belum tahu, noni itu di Indonesia kita bilangnya sebagai buah mengkudu, dan ternyata buah mengkudu tuh manfaatnya banyak banget. Dia punya lebih dari 140 jenis antioksidan fitokimia, jadi banyak banget vitamin di dalamnya, banyak mineralnya juga, bantu melembabkan kulit, memperkuat skin barrier, bisa jadi anti-aging juga, dan juga bisa mencerahkan. Jadi bener-bener all in one gitu loh. Terus yang paling unik sama ampulnya Selimax ini, aku tuh suka banget sama kemasannya. Jadi packagingnya ini tuh setiap kita buka packagingnya, ini tuh udah otomatis ke pump sendiri kayak gini loh. Jadi kita nggak perlu kayak pipet-pipet gitu lagi. Tinggal nih misalnya aku tutup, ini kan udah nggak ada produknya. Aku tutup, pas aku buka lagi, udah ada, udah ke pump dengan sendirinya. Teksturnya juga lumayan kental, jadi bener-bener ngasih hidrasi ekstra di kulit aku. Terus aku ngerasanya setiap aku habis pakai ini tuh kulit jadi langsung glowing secara instan gitu loh. Oh ya, terus kalau misalnya ternyata kulit aku lagi nggak ada jerawatnya, jadi aku tuh pakainya langsung ke si noni ampul ini. Nah, tapi biasanya dalam seminggu itu tuh aku juga suka selang-seling sekitar 1-2 kali pakai serum kandungan retinol ataupun bahan eksfoliasi kayak ini lactic acid, dua-duanya dari Avoskin. Gunanya buat menjaga kekenyalan di kulit kita, dan yang lactic acid ini tuh bantu banget memperbaiki tekstur kulit kita. Terus kalau misalnya aku udah lagi pakai yang bahan aktif ini kayak retinol, aku tuh jadi nggak pakai bahan aktif yang lainnya dulu. Cuman mungkin ini bisa kita bahas di next video karena ini pembahasannya bakalan panjang banget. Tips selanjutnya, jangan skip moisturizer karena kulit kita ini kan udah abis terkena banyak banget bahan aktif. Jadi jangan sampai skin barrier kita tuh nggak kuat. Kalau misalnya skin barrier nggak kuat, akhirnya ujungnya gampang lagi ada jerawat baru atau gampang lagi beruntusan. Pokoknya bener-bener harus kita jaga skin barrier kita. Untuk produknya yang lagi aku suka pakai, lagi-lagi ini masih dari Selimax, ini yang Noni Repair Cream. Aku suka banget sama Noni Repair Creamnya Selimax ini karena aku tuh bener-bener ngerasa kandungan noni itu tuh bener-bener bantu ngatasin kulit aku yang lagi kemerahan atau misal kalau lagi perih iritasi gitu, itu tuh jadi calming secara lebih cepat gitu loh. Terus ini juga udah ada kandungan ceramide-nya, jadi bisa memperbaiki skin barrier juga, bisa sebagai anti-aging, dan ini bener-bener bantu ngelembapin kulit aku secara mendalam, jadi nggak gampang dehidrasi. Terus kulit aku tuh kan kering banget. Nah, biasanya moisturizer yang bener-bener bisa ngehidrasi kulit aku tuh kandungannya cenderung berat-berat gitu loh. Jadi pas dipakai muka kita tuh beneran kerasa kayak ada lapisan yang nempel gitu loh, dan lumayan ganggu. Tapi kalau ini tuh dia tetap ringan, nyerapnya juga lebih cepet dan bikin muka aku jadi glowing banget. Cuman
minusnya yang aku nggak suka dari si kandungan noni ini tuh baunya lumayan herbal banget gitu loh. Sebenarnya nggak yang kayak sampai bau ngeganggu, cuman kerasa aja dia bau herbal, bau tanaman gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak begitu ganggu karena beneran bagus banget produknya. Must have. Tips terakhir yaitu penggunaan acne spot treatment dan juga acne patch. Beberapa waktu belakangan ini aku tuh lagi suka banget nyari tahu sebenarnya gimana sih urutan pakai acne spot treatment sama acne patch yang benar. Dan setelah aku coba baca berbagai artikel, beberapa literasi, ternyata yang benar itu tuh pakai acne spot treatment tuh biasanya setelah kalian pakai toner. Jadi kita pakai acne spot treatment saat kulit kita tuh belum terlapisi lagi sama produk-produk yang lain. Jadi acne spot treatmentnya tuh bener-bener langsung bekerja ke jerawatnya. Terus nanti setelah dipakai, tunggu dulu beberapa menit sampai benar-benar meresap, baru kita lanjutin skincare step kita selanjutnya. Dan bisa jadi terkadang tuh bukan kulit kita yang nggak cocok sama acne spot treatmentnya, tapi bisa jadi emang karena cara pakainya yang salah, atau karena kita pakainya urutannya udah terlalu belakang, si acne spot treatmentnya tuh nggak langsung bekerja ke jerawat kita. Jujur untuk acne spot treatment, aku tuh belum nemu produk yang pas atau yang aku suka banget gitu, karena pasti kayak nemu aja gitu loh kurangnya. Malah aku tuh akhir-akhir ini lebih suka pakai acne patch dibandingin acne spot treatment. Untuk produknya aku udah cobain acne patch banyak banget, tapi ujung-ujungnya aku tuh sukanya sama yang dari Derma Angel. Terus aku suka banget sama ini acne patch Derma Angel yang terbaru. Jadi dia udah ada kandungan salicylic acidnya. Setiap aku pakai ini, jerawat aku tuh jadi cepet banget matengnya dan lebih ngurangin resiko kita mencet-mencet jerawat kita, terus ngurangin resiko jerawat kita jadi berbekas. Udah deh, ini dia beberapa tips yang aku lakuin untuk bantu penyembuhan jerawat aku supaya lebih maksimal. Semoga tipsnya bisa membantu. Kalau misal kalian ada pertanyaan, bisa taruh aja di kolom komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.